Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat Posnema di channel YouTube Semanema Gresik Official TV dalam acara Bincang Santai yang tentunya menginspirasi di Posnema Siap Berbagi Kebaikan. Sahabat Posnema semuanya, hari ini telah hadir di studio yaitu Ibu Nurul Wafia yang biasa dipanggil dengan Bu Nuaf. Beliau saat ini sedang menjalani pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-6. Dan hari ini tema kita adalah budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Nurul? Alhamdulillah hari ini baik dan berbaik ya. Terima kasih karena ditemani oleh Bu Juni atau Miss Cho atau kita dulu pernah memanggilnya Manohara. Manohara. Hari ini hal yang luar biasa karena bersedia menemani di perbincangan sekitar menerapkan budaya positif di sekolah. Sepertinya ini akan menjadi perbincangan yang menarik ya Bu Nurul ya. Nah Bu Nurul, hari ini kan kita berbicara tentang budaya positif di sekolah. Nah kira-kira menurut Bu Nurul itu gimana sih cara menciptakan budaya positif di sekolah itu? Oke. Terima kasih Bu Yuni ya. Yang seperti biasa masih tetap segar dan bersemangat. Alhamdulillah. Oke, kalau kita persepsikan dulu atau kita samakan dulu persepsi kita tentang apa sih itu budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai atau hal-hal baik yang akan diterapkan di sekolah yang berorientasi kepada siswa sehingga siswa bisa bertumbuh kembang menjadi siswa yang disiplin, bertanggung jawab dan banyak nilai-nilai baik, misalnya mandiri dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Nah, apa sih nilai-nilai kebaikan yang dimaksud di sini? Bisa disiplin, bisa bertanggung jawab, bisa mandiri, bisa inovatif, bisa banyak seperti yang sudah kita yakini bahwa itu adalah hal baik yang bisa kita ciptakan atau kita kembangkan menjadi karakter siswa di sekolah. Oke. Dari penjelasan Bu Nurul yang singkat ini tadi, saya kok tertarik nih ya di masalah kedisiplinan Bu Nurul. Nah, untuk masalah kedisiplinan efek atau dampak dari pandemi di mana siswa kita selama berapa periode kemarin tidak melakukan pembelajaran secara offline gitu ya, sehingga pembentukan karakter mereka saat offline seperti ini nampaknya kurang terbentuk dengan bagus. Ini kira-kira dampaknya ini kan sangat luar biasa ya Bu Nur ya, sehingga orang sering mengistilahkan dengan istilah lost character generation gitu ya. Jadi menurut Bu Nurul kira-kira gimana ya Bu Nurul untuk mengembalikan agar siswa kembali memiliki karakter yang bagus dengan budaya yang positif di sekolah itu menurut Bu Nurul bagaimana? Panjang sekali pertanyaannya. Iya, pada intinya ya Bu Nurul ya. Jadi memang kita bersepakatnya karena kemarin masa pandemi karena pembelajarannya memang secara daring, kemudian ada separuh-separuh, ada hybrid dan sebagainya. Tentu saja untuk pembentukan karakter tidak bisa berjalan dengan seperti yang kita harapkan. Kemudian sebenarnya penerapan budaya positif atau yang kita akan lebih banyak mengupas tentang disiplin positif itu sebenarnya penerapannya benar-benar berdasarkan pada sesuatu yang tentu saja butuh pembiasaan-pembiasaan. Tidak mungkin kita bisa membuat itu secara instan, tapi berupa pembiasaan-pembiasaan. Nah, sebelum saya mengikuti pendidikan CGP ini, ketika saya berpikir tentang disiplin, itu yang ada di pikiran saya itu hanya ada dua. Ada hukuman dan ada reward. Kalau siswa bisa melakukan atau mentaati aturan, berarti dia bisa mendapatkan reward. Bentuknya mungkin bisa penilaian baik dari guru, ujian dan sebagainya. Maka ketika sebaliknya dia melakukan kesalahan dalam artian dia melanggar peraturan yang sudah ditetapkan, maka yang muncul adalah hukuman. Maka tentu saja ketika seseorang untuk menjadi baik, ingin mentaati peraturan, itu motivasinya hanya karena satu, dia mendapatkan penghargaan, mendapatkan reward, atau dia ingin menghindari hukuman. Sehingga yang terjadi di sini adalah motivasi-motivasi yang dari luar, motivasi-motivasi eksternal. Nah, ciri khas dari motivasi eksternal ini keberlangsungannya tidak akan ajak, karena dia dikendalikan oleh kondisi lain di luar dirinya. Nah, itu.
Nah, sekarang kalau misalnya seperti yang saya katakan tadi kan, yang saya kenal adalah hukuman. Sekarang misalnya Bu Yuni sebagai guru, kemudian Bu Yuni hari ini melakukan sebuah kesalahan, kemudian kepala sekolah kita misalnya, kemudian memberikan peringatan di depan banyak orang, di depan guru yang di depan guru-guru yang lain. Kira-kira perasaan Bu Yuni seperti apa? Malu, sakit hati gitu ya. Ada rasa malu, ada rasa sakit hati, merasa sebagai guru yang tidak baik kali ya. Itu sangat membebani gitu sangat membebani. Secara mental ada pengaruh kalau istilah anak sekarang kan kena mental gitu kena mental. Jadi kena mental. Jadi artinya hal-hal seperti itu yang harus kita kaji lagi tentang bagaimana kita seharusnya mengambil posisi ketika kita ingin menegakkan disiplin. Gitu. Jadi menurut Bu Nurul, bisakah kita itu di sekolah sebagai guru gitu ya, menciptakan kedisiplinan untuk para siswa kita tanpa melakukan kekerasan, tanpa hukuman? Kira-kira bisa nggak, Bu Nurul? Disiplin yang seperti itu disebut disiplin positif ya. Disiplin yang seperti itu disebut disiplin positif. Artinya disiplin itu benar-benar karena memang seperti yang kita bahas tadi, karena siswa memang ingin menghargai dirinya, ingin menjadikan dirinya itu seseorang yang berbranding bagus. Artinya karena dia memang ingin menjadi siswa yang baik dan keinginan menjadi siswa yang baik itu bukan karena siapa-siapa, bukan karena ingin menyenangkan orang lain, tapi karena memang dia ingin menjadi baik. Nah, untuk penegakan disiplin ini ada beberapa posisi sih sebenarnya, yang seperti yang disampaikan oleh Gosen itu ada 5 posisi yang bisa kita ambil. Satu sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai pemantau, yang keempat itu sebagai teman, yang kelima sebagai manajer. Jadi ada 5 posisi posisi. Kalau saya lihat itu kan posisinya udah masing-masing, nampaknya ini udah jelas ya. Ada yang pemberi rasa bersalah, ada yang pemberi hukuman. Nah, kira-kira penjabarannya itu seperti apa, Bu Nurul? Nah, kalau penghukum jelas ya. Kalau penghukum itu berarti kalau ada siswa yang salah tanpa ada babi bu, tanpa ada diskusi yang mendahului. Misalnya hari ini ada siswa kita yang harusnya bersepatu hitam, terus ternyata dia bersepatu coklat. Mungkin hari ini dia ingin berimprovisasi. Kemudian kita sebagai penghukum langsung bilang begini, hari ini coba lihat sepatu apa yang kamu pakai? Coklat Pak, coklat Bu. Aturannya bagaimana? Harus hitam. Oke, karena kamu melanggar peraturan, maka silakan lepas sepatumu, tinggalkan di sini dan masuk kelas tanpa sepatu. Kira-kira bagaimana perasaan siswa? Rasanya ya jengkel. Dia pasti akan merasa sebagai pribadi yang gagal. Hari ini saya melakukan kesalahan. Kemudian dia datang ke kelas tanpa sepatu. Bagaimana tanggapan teman-temannya? Ditambah udah jengkel, malu lagi gitu ya. Hari itu dia akan menjalani atau menghabiskan sisa hari dengan cara yang tidak bagus. Kemudian yang kedua itu adalah pembuat rasa bersalah. Ini malah sebenarnya kayaknya baik tapi sebenarnya enggak. Jadi kalau misalnya kemudian si anak tadi ketika salah menggunakan warna sepatu atau tidak mentaati peraturan, nanti gurunya bilang gini, kok hari ini kamu enggak pakai sepatu yang seperti seharusnya sih? Kamu enggak kasihan sama Bu Guru? Kan selama ini saya sudah mengingatkanmu setiap hari, sudah berhari-hari, ternyata kamu hari ini tetap melakukan kesalahan. Kamu enggak kasihan sama saya. Nah, ciri khasnya begitu. Sehingga akibatnya hari ini siswa merasa begitu bersalah karena telah mengecewakan gurunya, karena telah membuat gurunya kecewa hari ini. Lama-lama dia benar-benar merasa sebagai pribadi yang gagal karena hari ini dia tidak bisa melakukan sesuatu yang bisa menyenangkan gurunya. Kemudian yang ketiga pemantau. Pemantau ini seperti penghukum sebenarnya, tapi ada banyak alasan. Ada proses diskusi. Mengapa hari ini tidak? Terus siswanya akan ngomong, iya Pak, karena saya melakukan kesalahan hari ini karena saya terlambat bangun sehingga saya cepat-cepat dan salah ngambil sepatu. Ada proses begitu. Kemudian guru akan berkata, oke, hari ini karena kamu melakukan kesalahan, maka kamu harus mengerjakan A sebagai konsekuensinya. Dan berikutnya guru akan terus memantau perkembangan si anak. Apakah nanti suatu saat sudah sampai di progres itu dan selanjutnya. Bagus, tapi guru harus menghabiskan banyak waktu untuk memantau progresnya. Dan yang keempat itu teman ini, sebenarnya kalau teman ini biasa kita lakukan. Akrab banget kan kita sama siswa itu, sehingga suatu saat ketika siswa melakukan kesalahan, kita negurnya sambil
tertawa sambil nggak senyum-senyum serius, gitu senyum-senyum. ya. Kamu kok hari ini salah sih, kok bisa akrab gitu loh. Terus kata terakhir, tapi sudah nanti kalau kamu lakukan gitu nanti biar bapak yang menyelesaikan urusanmu. Apa yang terjadi? Siswa merasa ada seseorang yang siap untuk mengatasi masalahnya. Kemudian sikap baik siswa hanya terhadap saya saja karena saya menjadi temannya. Sikap baik itu tidak akan ditampakkan pada guru yang lain yang tidak bersikap seperti saya yang menjadi temannya. Nah, yang terakhir itu adalah menjadi manajer. Ini sebenarnya yang diharapkan bisa tumbuh di sekolah untuk menumbuhkan disiplin positif. Kemudian bertanya, mengapa? Seperti yang kita tadi, mengapa hari ini Bu Juni terlambat? Terus Bu Juni misalnya bagaimana? Alasan, misalnya gitu Bu Juni, kalau saya terlambat karena sakit perut. Nah, sakit gitu perut. ya. Terus kemudian saya akan nanyakan, loh kok bisa sakit perut? Mengapa? Apa yang dimakan? Habis makan yang pedas. Nah, kemudian saya menanyakan kembali, ingat aturannya gimana kalau terlambat? Nah, terus Bu Yuni akan ngomong, iya kalau terlambat ada bla bla bla. Kemudian saya akan menyampaikan, oke, biar nanti Bu Yuni tidak terlambat lagi atau tidak melakukan kesalahan lagi. Kira Bu Yuni apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki diri Bu Yuni? Nanti Bu Yuni pasti tidak akan makan yang pedas-pedas lagi kan? Gitu. Artinya solusi itu bukan datang dari saya, tapi dari siswa itu sendiri. Itu yang diharapkan. Jadi penegakan disiplinnya tanpa kekerasan itu yang dimaksud ya Bu Nurul ya. Hati-hati loh. Iya. Jadi karena gini, kadangkala kita itu berniat baik untuk membuat siswa itu disiplin, tetapi apa yang kita lakukan belum tentu berdampak baik juga kepada siswa gitu kan, bahkan berpengaruh terhadap mental, terhadap psikis dari siswa yang bersangkutan gitu ya. Karena memang kita dulu dibesarkan dengan cara seperti itu mungkin. Cuman kan seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa setiap anak itu ada kodrat zaman dan kodrat alamnya. Di zaman dulu mungkin itu adalah solusi yang terbaik dulu. Tapi kan bahwa setiap tahun atau setiap dekade setiap anak itu zamannya berbeda, karakter anak berbeda. Mungkin sekarang mungkin lebih halus, tidak sekuat dulu mentalnya. Maka seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantoro, perlakukan anak sesuai dengan zamannya. Apalagi sekarang zaman seperti ini yang sering dikatakan generasi stroberi, lembut tapi rapuh, misalnya seperti itu. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu kita bawa karena kita dulu diperlakukan seperti itu oleh aturan dan orang tua kita. Nah, tugas saya sebagai guru penggerak dan juga guru-guru penggerak yang lain adalah berusaha untuk merubah ini sedikit demi sedikit secara berproses. Bagi kita awali dengan kelas kita awali dengan diri kita awali dengan lingkungan kita, sehingga peran kita sebagai seseorang yang bisa membuat perubahan, yang bisa berorientasi pada siswa, peran kita yang bisa menggerakkan lingkungan sekitarnya itu bisa berjalan dengan caranya baik. Gimana Bu Nurul kalau dimulai dari kelas kita sendiri itu? Benar, kita mulai dari kelas kita. Misalnya saya ngajar matematika, matematika bagi anak kan pelajaran yang sulit ya. Nah, itu karena sugesti yang mereka tanamkan sejak menakutkan. Terus kemudian kita akan ngomong ke anak-anak sebelum memulai pembelajaran. Oke, kita akan memulai pembelajaran seperti ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, apa hal yang boleh dan tidak boleh untuk kita lakukan? Kita akan membuat kesepakatan. Setiap anak akan ngomong, oh kalau pembelajaran matematika tidak boleh menyalakan handphone bla bla bla. Nah, kemudian disarankan lagi di kelas, apakah keyakinan si A tadi bisa diterima ya, bisa dijalankan di kelas itu oleh semua anggota kelas. Kalau memang bisa dijalankan, maka itu satu poin menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas sampai kemudian poin 2, 3, 4, sehingga ketika anak-anak melakukan kesalahan, misalnya hari itu dia khilaf, tinggal bilang, halo, hari ini kamu melakukan si A, tindakan A misalnya. Sementara di keyakinan kelas kita harusnya tidak A. Apa yang harus gitu. Kira-kira kalau seperti itu perasaan siswa bagaimana? Kan merasa seperti diingatkan atas sesuatu yang sudah dia sepakati. Jadi komitmen dengan kelas gitu. Nah, itu disebut restitusi. Restitusi itu adalah sebuah proses kondisi yang mengkondisikan, yang semula setiap kali anak melakukan kesalahan itu kan dia selalu merasa sebagai pribadi yang gagal. Nah, tugas dari restitusi ini mengembalikan. Nah, mengembalikan dia menjadi seseorang yang jauh lebih kuat dengan karakter yang lebih baik. Nah, tahapannya itu ada 3. Jadi tahapan yang pertama itu tahapan untuk stabilisasi identitas, menstabilkan identitas. Seperti yang saya katakan tadi, misalnya ketika Bu Juni melakukan kesalahan, kan Bu Juni merasa, aduh saya kok hari ini melakukan kesalahan. Tugas kita atau tugas nanti kalau sebagai seorang yang menjalankan restitusi itu mengatakan yang semula dari
perasaan gagal itu menjadi kembali lagi ke identitas menjadi sukses up lagi gitu ya. Menjadi up lagi, menjadi identitas gagal menjadi identitas sukses dengan mengatakan hal-hal yang positif. Nggak masalah. Kesalahan seperti itu bisa terjadi pada siapapun. Cuma nanti kita pikirkan hal-hal yang lebih efektif untuk menyelesaikannya. Kita pasti kok bisa menyelesaikannya. Terus kemudian tahapan yang kedua itu validasi tindakan. Kemudian saya nanyakan, oh Bu Yuni hari ini mengapa telat ya? Alasannya apa? Saya butuh menggali informasi untuk alasan-alasan itu. Mengapa seperti itu? Karena seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, setiap orang melakukan sebuah tindakan pasti dia mempunyai tujuan, mempunyai alasan. Walaupun kadang-kadang alasan itu tidak baik, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kita butuh informasi itu karena setiap anak berhak untuk dihargai atas apapun yang dia lakukan. Kemudian dia akan ngomong, ya alasan saya karena sakit perut, bla 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 bla. Kemudian kita menanyakan keyakinannya. Oke, tadi saya tanyakan keyakinan di kelasnya gimana? Iya Bu, nggak boleh terlambat harusnya. Terus agar besok tidak terlambat lagi, apa yang harus dilakukan? Anak-anak kan ngomong sendiri, saya begini. Iya Bu, saya besok harus bla bla bla. Jadi muncul dari dirinya sendiri. Benar. Artinya bahwa itu adalah sesuatu yang keluar dari si anak sendiri yang akan menjadi motivasi bagi dirinya untuk menjadi lebih baik dengan cara dia. Tapi tentu saja cara yang kita harus tetap ini ya, cara yang memang bisa kita lakukan di sekolah. Keren nggak sih kalau begitu? Keren, nampaknya adem ya bener ya. Kalau setiap guru bisa menerapkan gaya apa namanya itu? Restitusi tadi. Iya, gaya restitusi itu tadi kepada semua anak didiknya. Jadi misalkan ada siswa yang melanggar, guru-guru tidak langsung melakukan tindakan untuk menghukum atau dengan kekerasan sekalipun atau dengan ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan. Itu yang harus kita lakukan, kita pikirkan. Artinya begini, kesalahan kita untuk berlaku kepada anak atas kesalahan yang dia lakukan itu tentu saja akan membawa impact di masa akan. Kalau cara kita baik, impactnya akan baik. Kalau cara kita salah, maka impactnya juga akan bisa menjatuhkan mental anak, bisa menjadikan dia menjadi tidak percaya diri. Kayak misalnya tadi kita ngomong sepertinya tadi sudah kita bahas tentang 5 kebutuhan dasar, tadi sudah atau belum ya? Belum. Belum. Artinya begini, setiap orang itu butuh untuk dipenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau pertama itu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, makan, minum, sandang, pangan. Kemudian kesenangan, setiap orang berhak untuk rasa senang. Makanya kita sering keluar hanya untuk menyenangkan hati kita, hangout, karena kita butuh kesenangan dalam hidup. Terus kemudian kepuasan itu penguasaan. Setiap orang itu butuh sebuah keterampilan, butuh kompetensi untuk menjalani kehidupannya. Terus kemudian ada kebebasan. Kalau kita tidak punya rasa bebas, kita takut dong ngomong begini. Merasa tidak aman karena kita takut bahwa tindakan kita itu akan berimpact tidak bagus untuk diri kita. Jadi semuanya serba takut. Terus yang terakhir itu diterima. Diterima oleh lingkungan, cinta, kasih. Nah, kalau kita kemudian melabeling seorang anak karena dia sering melanggar peraturan tanpa kita berusaha tahu sebabnya, apapun yang ada di belakang yang dia lakukan. Kemudian tiba-tiba dia melabeling, kamu anak yang sehingga kamu anak yang nakal, kamu anak yang gagal. Kemudian kira-kira labeling seperti itu membuat anak merasa tidak diterima di lingkungannya, merasa tidak dicintai. Yang tumbuh itu bagaimana? Anak kira-kira bisa menjadi bagaimana? Tidak percaya diri atau dampak atau akibat yang lain bisa jadi sebaliknya menurun, mungkin lebih nakal lagi gitu. Lebih nakal lagi, melanggar lagi ya. Karena dia merasa untuk apa saya menjadi baik? Kan saya sudah ditolak oleh lingkungan saya. Nggak dipercaya gitu ya. Nah, terus bisa juga dia akan menarik diri dari lingkungannya, antisosial. Karena saya loh arek nakal, saya loh guru yang gagal, gitu ngapain gitu kan gitu. Luar biasa kan akibatnya. Dampaknya luar biasa. Jadi apa yang kita lakukan itu ternyata memang berdampak sangat luar biasa terhadap siswa kita gitu ya Bu. Apalagi kita guru. Iya, nah itu. Jadi pembicaraan kita kali ini kok nampaknya menarik ya Bu Nur ya. Kalau kita tarik terus nanti perbincangan menjadi lebih panjang ya. Kita bahas di sesi berikutnya. Iya, sesi berikutnya aja ya kita ketemu lagi. Siap. Jadi gini Bu Nurul, closing statement dari Bu Nurul untuk masalah budaya positif di sekolah Bu Nurul. Jika boleh menyampaikan ya, karena memang salah satu tugas saya adalah
menyampaikan hal baik untuk bisa ya. menggerakkan komunitas kita ya, apalagi kita guru di SMA Negeri 1 Manyar. Untuk Bapak Ibu guru baik di SMA Negeri 1 Manyar ataupun dimanapun, bahwa kita adalah seorang guru. Apapun yang kita lakukan pasti akan berdampak pada siswa kita, karena kita adalah guru. Guru itu adalah seseorang yang akan digugu dan ditiru. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, salah bersikap sehingga membuat anak merasa mendapat label yang tidak bagus, tentu saja akan berakibat tidak baik pada mental siswa, dan itu akan berakibat pada langkah-langkah ketika dia menghadapi tahapan kehidupan selanjutnya. Dia mungkin menjadi seorang yang tidak percaya diri, menjadi orang yang merasa diasingkan, menjadi orang yang tidak diterima oleh lingkungannya. Kasihan dia, sehingga menjalankan kehidupan ke depannya dia akan menjadi pribadi yang serba ragu, serba bimbang, dan dia tidak punya arah, tidak punya cita-cita, tidak punya mimpi, karena dia sudah merasa sebagai seseorang yang gagal. Kasihan nggak sih kalau begitu? Sangat kasihan. Kalau itu terjadi pada kita, aduh, hidup kita menjadi begitu luar biasa. Maka yuk kita berusaha bersikap positif pada anak-anak dengan menjalankan budaya positif, di mana kita bisa saling support, di mana kita bisa saling memberikan bantuan, di mana kita bisa saling memberikan hal-hal positif untuk bisa dijalankan, untuk hal-hal baik itu bisa mendukung tumbuh kembang anak menjadi seseorang yang luar biasa. Luar biasa sekali pembicaraan kita hari ini, sahabat Posnema. Nampaknya kita harus mengakhiri perbincangan yang sangat menarik ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi untuk membahas topik-topik yang menarik, yang lebih tentunya seru. Bermanfaat untuk kita sebagai guru dan bermanfaat untuk anak didik kita ya. Sampai bertemu lagi di acara Posnema yang lain dengan channel yang tetap sama di channel YouTube Semanema Gresik Official TV. Tentunya dengan bincang-bincang yang sangat menarik dan menginspirasi. Dan jangan lewatkan, semua itu hanya ada di Posnema, siap berbagi kebaikan. Tapi boleh enggak mengingatkan, jangan lupa untuk jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen positif. Komen yang positif yang bisa mendukung gitu ya. Agar untuk kita bersemangat semua. untuk ini, agar kita Terima kasih Bu Nurul untuk kehadirannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tidak ada yang salah karena kita semua belajar. Demikian sahabat Posnema, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.